dan pesan moral dalam sebuah teks cerita. Sebelum kita menganalisis watak dan pesan moral dari teks cerita ini, di sini Ibu sudah menyiapkan satu dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Untuk itu, Ibu minta kalian simak dan dengar baik-baik cerita ini, karena setelah ini Ibu ada kasih beberapa pertanyaan terkait isi dari cerita dongeng tersebut. Oke, baik, Ibu langsung saja ya. Baik, judul dari dongeng ini tadi yaitu tentang Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdik. Suatu hari, kancil merasa sangat lapar. Ia melihat pohon apel yang buahnya sudah ranum dan merah yang berada di seberang sungai yang besar. Wah, apel-apel itu terlihat sangat lezat. Tetapi, bagaimana caranya aku menyeberangi sungai yang dalam dan banyak buaya ini? Pikir kancil dalam hati. Tiba-tiba, kancil mendapat ide yang cemerlang. Ia berjalan ke pinggir sungai dan berteriak, "Hai buaya, keluarlah. Raja hutan ingin memberikan hadiah daging segar untuk kalian." Mendengar kata-kata itu, sekumpulan buaya pun muncul ke permukaan air. Pemimpin buaya bertanya kepada kancil, "Benarkah itu, kancil? Di mana dagingnya?" Kancil pun langsung menjawab dengan tenang, "Tentu saja benar. Tapi Raja Hutan ingin aku menghitung jumlah kalian terlebih dahulu agar pembagiannya adil. Sekarang, berbarislah yang rapi dari tepi sungai ini sampai ke seberang sana. Tanpa rasa curiga, buaya-buaya itu pun berbaris membentuk jembatan." Kancil segera melompat ke punggung buaya pertama sambil berhitung 1, 2, dan 3, hingga pada akhirnya ia sampai di seberang sungai. Begitu sampai di daratan, kancil langsung berlari menuju pohon apel sambil tertawa. "Terima kasih buaya. Kalian sudah membantuku menyeberang. Sebenarnya tidak ada daging segar hari ini." Buaya-buaya itu sangat marah karena merasa ditipu oleh si kancil. Tetapi kancil sudah jauh berlari menikmati apel-apel yang manis. Baik anak-anak, itu sekilas cerita tentang si kancil dan buaya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait isi dari dongeng tersebut. Ibu harap kalian dapat menjawabnya dengan tepat ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengar dan membacakan bersama-sama dongeng yaitu Kancil dan Buaya. Sekarang Ibu ingin tahu seberapa paham kalian dengan cerita yang sudah Ibu ceritakan tadi. Nah, untuk pertanyaannya, kira-kira menurut kalian di mana kancil dan para buaya tersebut tadi bertemu? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya
Oke, baik, di pinggir sungai. Mungkin ada jawaban dari teman-teman yang lain? Tidak ada? Oke, baik. Untuk jawabannya tadi benar sekali, yaitu kancil dan buaya bertemu di pinggir sungai. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita ketahui teman-teman, anak-anak, bahwa kancil itu sangat cerdik, tetapi si buaya juga tidak kalah cerdiknya dari si kancil. Nah, di sini kita fokus pada perasaannya si buaya. Kira-kira bagaimana perasaan dari para buaya tersebut tadi karena sudah ditipu oleh si kancil untuk menyeberangi sebuah sungai? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, Livi, silakan. Marah, Ibu. Oke, marah. Kira-kira ada jawaban lain? Ya, Fansi, silakan. Oke, apakah ada tambahan jawaban lain? Tidak ada, Ibu. Oke, tidak ada ya. Jadi, jawaban dari adik-adik semua tadi sudah benar sekali, bahwa di sini buaya itu merasa marah karena dia tahu dia sudah ditipu oleh si kancil. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut cerita yang sudah kalian simak tadi, kira-kira apa sih senjata rahasia dari si kancil sehingga dia tidak takut pada si buaya? Oke, baik, ibu ulang lagi pertanyaannya. Kira-kira menurut pemahaman kalian tadi, apa sih senjata rahasia dari si kancil sehingga dia tidak takut pada si buaya? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, Tessa, silakan. Menurut pemahaman saya itu senjata utamanya kancil itu adalah kaki dan otaknya. Jadi si kancil itu kan punya kaki yang sangat cepat untuk bisa digunakan dalam berlari. Kemudian kalau otaknya, kancil itu punya otak yang sangat cerdas dan cerdik. Oke, baik, terima kasih Kak Tessa. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman? Ada? Oke, baik, sudah pasti ada. Baik anak-anak, itu tadi beberapa pertanyaan yang dimana anak-anak sekalian tadi sudah menjawab dengan baik sekali, dan untuk itu kita beri aplaus dulu. Oke, baik. Nah, anak-anak, karena topik pembelajaran kita hari ini tadi yaitu menganalisis watak tokoh dan pesan moral dalam sebuah cerita. Jadi, untuk ibu dapat mengambil kesimpulan berkaitan dengan isi cerita tersebut. Jadi anak-anak, dari tanya jawab kita tadi, kita belajar bahwa kecerdikan bisa menyelamatkan kita dari masalah yang besar. Tetapi perlu kita ingat bahwa jangan jadikan kecerdikan kita sebagai alat yang digunakan untuk menipu orang lain. Tetapi kita harus bisa menggunakan kecerdikan kita untuk hal-hal yang positif tanpa harus menipu atau merugikan orang lain. Apa kalian bisa paham? Oke, baik. Oleh sebab itu, pertemuan kita cukup sampai di sini. Dan ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi dapat diingat kembali dan dapat memiliki manfaat yang sangat berguna untuk adik-adik sekalian. Oke, baik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa.
jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Ibu.